Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam keberkahan, insyaallah. Perkenalkan, nama saya Mariamah. Saya mahasiswa program studi akuntansi kelas karyawan angkatan tahun 2024. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan materi tentang pengantar ilmu ekonomi. Kita simak bersama-sama ya. Mata kuliah pengantar ilmu ekonomi oleh Haji Sunarto SEMSI dibacakan oleh saya sendiri, Mariamah. Ekonomi. Ilmu ekonomi ialah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia memenuhi kebutuhan hidupnya dengan menggunakan sumber daya yang tersedia. Ilmu ekonomi juga mempelajari bagaimana sumber daya tersebut dikelola secara efisien untuk memenuhi kebutuhan manusia itu sendiri. Ilmu ekonomi dikembangkan menjadi ekonomi makro dan ekonomi mikro. Ekonomi makro mempelajari perekonomian secara keseluruhan, termasuk kinerja, perilaku, dan proses pengambilan keputusan. Ekonomi makro mempelajari keputusan negara dan pemerintah. Ruang lingkup ekonomi makro meliputi seluruh aspek di perekonomian seperti inflasi, tingkat harga, pertumbuhan ekonomi, pendapatan nasional, produk domestik bruto atau PDB, dan pengangguran. Sedangkan ekonomi mikro membahas perilaku agen ekonomi yang kecil seperti perusahaan dan rumah tangga. Ekonomi mikro mempelajari variabel ekonomi seperti konsumsi, investasi, dan tabungan. Prinsip dan tujuan ilmu ekonomi yaitu mendapatkan laba semaksimal mungkin dengan biaya seminimal mungkin, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik kebutuhan dasar maupun kebutuhan kompleks. Masalah dasar ekonomi diawali dengan 6 kalimat tanya, yaitu apa, di mana, mengapa, kapan, dari siapa, dan bagaimana. Beberapa hal yang menentukan penawaran. Yang pertama, harga barang. Yang kedua, biaya produksi. Yang ketiga, teknologi yang digunakan. Yang keempat, pesaing produsen. Yang kelima, selera pasar atau selera masyarakat. Yang terakhir adalah ekspektasi masa depan. Berikut ini gambar kurva penawaran. Hukum penawaran atau supply. Semakin tinggi harga, akan semakin banyak pula jumlah yang ditawarkan. Selanjutnya, permintaan. Beberapa faktor penentu permintaan. Yang pertama, harga barang. Yang kedua, harga barang lain. Yang ketiga, selera konsumen. Yang keempat, jumlah konsumen atau pendapatan. Yang kelima, tren yang terjadi di masyarakat. Yang keenam, ekspektasi konsumen. Berikut kurva permintaan, hukum permintaan atau demand. Semakin tinggi harga suatu barang, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Semakin rendah harga suatu barang, maka jumlah barang yang diminta akan semakin meningkat. Pasar persaingan sempurna, yaitu pasar di mana terdapat banyak penjual dan pembeli, yang mana penjualnya menjual barang yang serupa atau identik, dengan catatan kedua pihak tersebut tidak dapat mempengaruhi harga, sebab harga sudah ditentukan oleh pasar itu sendiri. Beberapa ciri pasar persaingan sempurna. Yang pertama, banyak penjual dan pembeli. Yang kedua, barang atau jasa yang dijual sejenis atau seragam. Yang ketiga, harga ditentukan oleh penawaran dan permintaan, bukan oleh penjual. Yang keempat, penjual tidak dapat mempengaruhi harga. Yang kelima, penjual besar tidak memiliki keunggulan dibandingkan penjual kecil. Yang terakhir, perusahaan hanya dapat mendapatkan laba yang cukup untuk bertahan. Kelemahan dari pasar persaingan sempurna. Yang pertama,
tidak mendorong inovasi. Yang kedua, membatasi pilihan konsumen. Yang ketiga, biaya produksi mungkin lebih tinggi. Jenis pasar yang kedua, pasar monopoli. Pasar monopoli adalah kondisi pasar di mana suatu perusahaan atau kelompok perusahaan menguasai produksi, pemasaran, atau penggunaan jasa tertentu. Dalam pasar monopoli, perusahaan tersebut memiliki kekuatan untuk menentukan harga dan kuantitas barang atau jasa yang dipasok ke pasar. Beberapa faktor yang menimbulkan monopoli. Yang pertama, memiliki satu sumber daya tertentu yang unik dan tidak dimiliki oleh perusahaan lain. Yang kedua, umumnya dapat menikmati skala ekonomi hingga ke tingkat produksi yang sangat tinggi. Yang ketiga, terwujud melalui undang-undang. Pasar yang ketiga, yakni jenis pasar persaingan monopolistik, yaitu pasar yang berada di antara dua jenis pasar yang ekstrim, yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar monopoli. Ciri-ciri pasar persaingan monopolistik. Yang pertama, terdapat penjual. Yang kedua, barang bersifat berbeda corak. Yang ketiga, perusahaan memiliki sedikit kekuasaan mempengaruhi harga. Yang keempat, masuknya penjual ke industri relatif lebih mudah. Yang terakhir, persaingan iklan sangat aktif. Jenis pasar yang keempat yaitu pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah bentuk pasar yang hanya terdapat beberapa atau sedikit perusahaan saja yang menjual produk-produk yang identik atau mirip. Ciri-ciri pasar oligopoli: yang pertama, hanya terdapat sedikit penjual. Yang kedua, produk bersifat homogen dan terdiferensiasikan. Yang ketiga, ada beberapa hambatan untuk memasuki pasar. Yang keempat, perlu adanya inovasi. Dan yang terakhir, dibutuhkan iklan. Dari keempat pasar yang sudah dibacakan tadi, ada pembeda dari ke dalam keempat pasar. Yang pertama, jumlah penjual. Yang kedua, hambatan masuk ke dalam pasar. Yang ketiga, barang substitusi. Yang keempat, kebutuhan akan iklan. Yang kelima, penentu harga. Yang keenam, sifat penjual. Yang berikutnya, barang yang dijual. Dan yang terakhir, inovasi. Demikian materi yang bisa saya bacakan. Mudah-mudahan penyampaian kali ini bisa dipahami dan dapat membantu teman-teman untuk lebih memahami tentang sedikit materi tentang pengantar ilmu ekonomi. Saya ucapkan terima kasih, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.